Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebuah kisah. Di pinggir kota Basrah ada seorang yang dalam hidupnya ahli maksiat dan bergelimang dosa yang meninggal dunia. Perilaku buruknya membuat para tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau untuk membantu membawa jenazahnya ke masjid dan pemakaman. Akhirnya terpaksa sang istri mengupahi 2 orang untuk membawa jenazah tersebut. Dibawalah jenazah suaminya tadi ke masjid. Di sana juga tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menyolatinya. Orang-orang seperti berpura-pura seolah-olah tidak sedang terjadi apa-apa. Kemudian istrinya itu memutuskan untuk segera membawa jenazah suaminya ke pemakaman. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang. Ternyata beliau ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar akan menyolati jenazah di tempat itu segera tersiar ke santero Basrah. Orang-orang pun berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati jenazah, serta penasaran jenazah siapakah yang mendapat kehormatan disolati oleh ulama besar tadi. Setelah selesai menyolati, orang-orang heran dan merasa takjub. Ternyata jenazah yang mereka solati adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka bertanya kepada ulama tersebut, "Apa yang membuat anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah ini?" Ada yang berkata dalam mimpiku, "Datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang pengiringnya hanya 1 orang wanita. Salatilah dia, karena dia orang yang mendapatkan ampunan," jawab sang ulama besar itu. Bertambahlah ketakjuban orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tadi kemudian memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istrinya menjawab, "Dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak." Coba anda perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dilakukannya? Tanya ulama besar itu lagi. "Iya, setahuku ada 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya pada waktu subuh, dia mengganti bajunya, berwudu dan kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dia kembali mabuk dan berbuat maksiat lagi. Yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukan dengan baik anak yatim itu melebihi perlakuan kepada anaknya sendiri. Yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya, dia tengah gelap malam, dia menangis dan meratap, 'Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana engkau akan menempatkan hambamu yang kotor dengan maksiat ini?' Sang ulama kemudian pulang karena dia sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari itu. Adapun hikmah dari kisah ini adalah bukan berarti kita membenarkan perbuatan maksiat seperti orang bermabuk-mabukan sehingga kita bisa menirunya.
Akan tetapi dari kisah ini akhirnya kita tahu betapa luasnya rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya, yang bahkan untuk seorang yang ahli maksiat sekalipun diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap orang punya kisah hidupnya sendiri yang kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat kepadanya dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.